Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Setiap kota memiliki gerbang udaranya. Dan di jantung ibu kota Indonesia, gerbang itu bernama Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sebuah nama yang kita kenal akrab, tapi ironisnya seringkali kisah heroik di baliknya luput dari perhatian kita. Halim Perdana Kusuma bukan sekedar nama yang diabadikan pada sebuah pangkalan udara. Dia adalah seorang perwira navigasi ulung yang memiliki pengalaman tempur ekstensif sebagai Wing Commander dalam Royal Air Force Inggris yang telah merasakan kemewahan karir global. Namun memilih meninggalkan semua itu, terbang menembus blokade, dan gugur di angkasa demi sebidang tanah air yang baru lahir. Pada video kali ini, saya akan mengajak historian untuk menelusuri perjalanan hidup sang ksatria udara. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Berasal dari keluarga pria yang dihormati, ayahnya adalah Haji Abdul Ghani Wongso Taruno, seorang patih yang mengajarkan disiplin dan nilai-nilai luhur. Lingkungan keluarga ini memungkinkan Halim mendapatkan akses pendidikan terbaik pada masanya. Dia menamatkan pendidikan dasar di Hollands Inlandse School. Kemudian melanjutkan ke Mir Uitgebreid Lager Onderwijs. Halim sempat mencoba jalur pendidikan administrasi pemerintahan dengan masuk ke Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren di Magelang. Namun panggilan jiwanya ternyata mengarah pada dunia kemiliteran dan petualangan yang lebih menantang. Pada awal dekade 1940-an, Halim memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan Hindia Belanda atau Koninklijke Marine di Surabaya. Keputusan ini menjadi titik balik signifikan dalam hidupnya, mengalihkannya dari karir birokrasi tradisional menjadi karir militer. Lingkungan Angkatan Laut memberikan Halim pelatihan dasar kemiliteran yang keras dan mengajarkannya kedisiplinan tingkat tinggi. Tidak lama setelah Halim bergabung, invasi Nazi Jerman ke Belanda pada Mei 1940 dan kemudian pecahnya Perang Dunia II di Asia Pasifik membuat personel militer Hindia Belanda harus dievakuasi ke luar negeri. Inilah yang membawa Halim muda ke dalam pusaran konflik global yang sesungguhnya. Setelah dievakuasi, Halim memulai perjalanan pelatihan militernya yang ekstensif, melintasi benua dari Australia, India, hingga akhirnya di Kanada. Di India, dia sempat melanjutkan pelatihan angkatan laut. Namun bakatnya yang luar biasa dalam perhitungan spasial, ketelitian, dan daya tahan fisik menarik perhatian instansi penerbangan. Dia kemudian dikirim untuk menjalani pelatihan navigasi udara di bawah Royal Canadian Air Force. Dalam pelatihan ini, Halim menunjukkan kecakapan istimewa yang melampaui rata-rata. Menguasai ilmu navigasi angkasa, meteorologi, dan teknik penerbangan mutakhir. Lulus sebagai navigator ulung, Halim ditempatkan di Inggris dan bergabung dengan Royal Air Force tepat pada puncak Perang Dunia II. Ini adalah capaian yang luar biasa bagi seorang pribumi Asia pada masa itu. Halim Perdana Kusuma tidak hanya menjadi bagian dari RAF,
melainkan memegang pangkat prestisius sebagai Wing Commander atau komandan sayap dan bertugas dalam misi-misi penting berbahaya. Dia merupakan navigator dari pesawat pengebom berat legendaris Avro Lancaster yang digunakan RAF untuk mengebom basis-basis strategis Jerman. Dia tercatat telah menyelesaikan 44 misi tempur operasional, yang sebagian besar adalah penerbangan malam beresiko tinggi, menembus wilayah udara yang dijaga ketat oleh Jerman. Pengalaman tempur ini memberinya pengetahuan praktis yang mendalam mengenai operasi udara skala besar, strategi perang udara, dan pemeliharaan pesawat tempur, menjadikannya aset penerbangan kelas dunia. Meskipun memiliki karir gemilang dan nyaman di Eropa, Halim tidak melupakan tanah airnya. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan perjuangan berat mempertahankan kedaulatan dihadapkan pada matanya. Di akhir tahun 1946, Halim membuat keputusan besar untuk meninggalkan Angkatan Udara Kerajaan Inggris dan kembali ke Indonesia. Dia segera mendaftarkan diri ke Tentara Keamanan Rakyat Jawatan Penerbangan, cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Pengalaman dan keahlian Halim yang sangat modern dan teruji di medan perang global menjadikannya personel yang sangat vital. Dia langsung diangkat sebagai Wakil Kepala Staf AURI II dengan pangkat Komodor Muda Udara. Halim berperan besar dalam mentransformasi AURI yang semula hanya mengandalkan pesawat rongsokan peninggalan Jepang menjadi kekuatan udara yang terorganisir. Dia aktif dalam pengembangan kurikulum pelatihan penerbangan dan navigasi, perbaikan teknis pesawat, serta perancangan strategi pertahanan udara. Kualitas kepemimpinan dan keberanian Halim diuji secara keras ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Serangan mendadak ini yang dikenal sebagai Operasi Produk secara efektif melumpuhkan sebagian besar pangkalan dan kekuatan udara AURI di Jawa. Dalam situasi genting tersebut, Halim Perdana Kusuma bersama Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto dan Opsir Udara 1 Iswahyudi mengambil inisiatif berani untuk melakukan respons militer. Pada tanggal 29 Juli 1947, AURI melancarkan operasi serangan udara balasan. Ini adalah misi yang menunjukkan tekad bulat Republik. Halim menerbangkan salah satu dari 3 pesawat kecil yang diduga berjenis Cureng atau Hayabusa untuk mengebom basis-basis militer Belanda di Semarang dan Salatiga. Tindakan ini merupakan pernyataan politik dan militer yang tegas kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak menyerah. Serangan ini berhasil menarik perhatian media asing dan Dewan Keamanan PBB yang memaksa Belanda menghentikan agresinya dan menandatangani Perjanjian Renville. Setelah agresi pertama, Belanda menerapkan blokade ketat di laut dan udara, membuat Republik kekurangan senjata, obat-obatan, dan amunisi. Halim Perdana Kusuma kemudian ditugaskan untuk memimpin misi rahasia dan klandestin, yaitu mencari dan membeli pasokan vital ini dari luar negeri, khususnya dari Thailand yang bersikap netral. Halim tahu, misi ini sangat berbahaya. Harus menembus patroli dan radar Belanda, serta melintasi wilayah asing. Pada Desember 1947, misi itu dilaksanakan. Halim Perdana Kusuma dan Opsir Udara 2 Iswahyudi terbang
dari Sumatera menuju Bangkok menggunakan pesawat angkut ringan jenis Avro Anson RI 003. Misi pembelian senjata berhasil dilakukan. Namun penerbangan kembali pada malam tanggal 14 Desember 1947 menjadi tragedi. Dalam kondisi cuaca buruk yang sangat ekstrim, diduga akibat badai tropis, pesawat Avro Anson RI 003 hilang kontak dan jatuh di perairan dekat Lumut, Perak, Uni Malaya, yang sekarang bernama Malaysia. Halim Perdana Kusuma gugur dalam tugas di usia yang sangat muda, 25 tahun. Sebagai salah satu korban pertama dalam upaya pengadaan senjata untuk kedaulatan Republik. Jasadnya ditemukan di Pantai Lumut dan dimakamkan sementara di Gunung Mesah, Perak. Sementara Iswah Yudi dinyatakan hilang. Atas jasa dan pengorbanannya yang tidak ternilai, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Jenazahnya kemudian dipindahkan dan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 10 November 1975. Bersanding dengan para pejuang bangsa lainnya. Kisah hidup Abdul Halim Perdana Kusuma adalah sebuah epik tentang profesionalisme yang berujung pada pengorbanan tertinggi. Dia merupakan prototipe perwira modern yang menguasai teknologi dan strategi perang udara global, namun memilih untuk mengabdikan semua kemampuannya bagi bangsa yang baru lahir. Halim memastikan bahwa Republik ini meskipun miskin, memiliki sayap yang berani menembus blokade dan mengibarkan martabatnya di angkasa internasional. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma yang kini melayani bangsa adalah monumen keabadian bagi seorang pahlawan yang gugur di medan tugas. Setiap kali kita melihat pesawat lepas landas dari pangkalan udara tersebut, ingatlah selalu nama Halim, seorang wing commander dunia yang memilih mati sebagai komodor muda udara Republik. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.